Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Situmorang dengan NIM 0305222081. Saya akan menjelaskan definisi limit pada definisi 4.1.4. Misalkan A merupakan subset dari bilangan real. Misalkan C adalah titik klaster dari A. Misalkan F fungsi yang memetakan anggota himpunan A ke himpunan bilangan real. Fungsi F dikatakan mempunyai limit L di C jika untuk setiap epsilon lebih besar dari 0 akan terdapat delta lebih besar dari 0. Sedemikian sehingga jika X elemen A dan kondisi X itu memenuhi jarak antara X dan Y-nya harus kurang dari delta dan lebih dari 0. Untuk maka berlaku dengan nilai fungsi fx jaraknya dengan nilai limit harus kurang dari epsilon. Karena ada himpunan A yang merupakan subset dari bilangan real, maka kita akan menggambarkan terlebih dahulu garis bilangan realnya. Nah, di sini ada himpunan A dan ada C yang merupakan titik klaster. Nah, kemudian kita dimisalkan lagi sebuah fungsi yang memetakan A ke real. Artinya, gambar yang kita buat harus terdapat dua sumbu. Nah, karena kan ini merupakan sebuah fungsi, maka ini adalah sumbu X dan satu lagi ini ada sumbu Y. Karena dimisalkan sebuah fungsi yang memetakan fungsi A ke real, maka kita misalkan fungsinya seperti ini, yaitu fungsi f. Nah, ini akan dikatakan mempunyai limit LC jika kita dapat menggambarkan L dengan cara menarik garis atau memetakan C ke sumbu Y. Nah, maka ini adalah L-nya. Ini bisa dilakukan jika ada kalimat jika untuk setiap epsilon lebih besar dari 0 akan terdapat delta lebih dari 0, sehingga demikian jika X elemen A sampai dengan situ. Nah, itu ada titik klasternya. Epsilon yang dimaksud itu letaknya ada di sumbu Y. Nah, epsilon itu adalah jarak yang menyebabkan sebuah persegitigaan kita. Misalkan epsilon kita sebesar itu. Nah, di atas dan di bawah ada epsilon, sehingga di atas nilainya adalah plus epsilon dan di bawah ada L kurang epsilon. Untuk setiap epsilon yang lebih dari 0 ini artinya bisa kita ubah nilainya menjadi sekitaran dengan epsilonnya. Epsilon itu bisa diperbesar dan dipersekecil. Untuk setiap epsilon itu, setiap kita tarik garis sumbu X melalui fungsi F, nah, kita akan menemukan sekitaran titik C. Inilah yang dinamakan dengan delta. Jadi, delta itu adalah, nah, di sini delta ada dan di sini juga delta. Nah, sehingga di sini ada C dikurang delta dan di sini ada C ditambah delta. Jadi delta yang kita temukan di sini itu adalah berdasarkan epsilon yang kita tentukan sebelumnya tadi. Jadi jika
epsilonnya kecil atau kita ubah, maka otomatis deltanya juga berubah. Itulah yang dimaksud tadi. Untuk setiap epsilon lebih dari 0 akan terdapat delta lebih dari 0. Selanjutnya itu ada sedemikian hingga jika X anggota dari A dan X itu berbeda dengan titik klasternya atau titik C-nya. Jadi X yang kita pilih itu adalah, maka X yang boleh kita pilih itu letaknya di sini. Nah, kita misalkan ada X di sini di antara delta kurang S dan delta plus S. Nah, kita tarik, ini harus berlaku. Maka ketika kita menarik X ini, fungsi F itu harus berlaku bahwa nilai fungsi X yang kita tentukan tadi jaraknya dengan L harus kurang dari epsilon, atau nilai fungsi F itu harus berada dalam persekitaran epsilon itu dari titik-titik L itu. Jadi kalau kita tarik itu di dalam persekitaran. Nah, definisi ini melibatkan jika L adalah limit dari F pada C, maka dapat dikatakan bahwa F konvergen ke L pada C. Dapat dituliskan limit X menuju C, F sama dengan L, atau limit X menuju C, Fx sama dengan L. Dapat dikatakan juga bahwa Fx menuju L sebagaimana X mendekati ke C, atau dapat ditulis dengan simbol Fx menuju L sebagaimana X menuju C. Jika F tidak mempunyai limit pada C, dapat dinyatakan bahwa F divergen pada C. Cukup sekian materi yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.